Bon, iki tak bacakan masalah gambar nggih ben mereka-mereka sing nuduh angger membahas sing kira-kira keras sesuai hadis iki didarani Wahabi. Tak wacakno ben gak didarani. Apa-apa sithik kok Wahabi wadanan tok. Tak wacakno sik iki. Kok penting iki. Jadi ulama-ulama dahulu nggih tak tengeri mang halaman piro? Halaman 14. Nggih. Jadi di halaman 14 nggih. Di halaman 14 ini penting iki. 14 masalah ke-16 ya ini keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1. Nah, pertama itu ya. Tandian berang-rano. Iki perlu dirungokno. Jadi keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah bertepatan dengan 21 Oktober 1926 Masehi. Musuhi ya. Nah, orang-orang dahulu sudah mengenal hal-hal yang seperti ini sebenarnya. Jadi, mohon ya, tak bacakan masalah gambar ya. Jadi halaman 14 ya, Muktamar ke-1, masalah ke-16 ya, menggambar binatang dengan bentuk jisim yang sempurna. Ya. Pertanyaan, bolehkah membuat gambar binatang dengan berbentuk jisim yang sempurna? Dan bagaimanakah hukumnya permainan anak-anak atau boneka kan ngono. Wis ono kan masalah iki biyen. Ini saiki diungkap awak dhewe didarani Wahabi. Ngono. Mon. Jawab nggih, membuat gambar binatang dengan berbentuk jisim yang sempurna hukumnya tidak boleh. Dalam kurung haram. Haram ya. Iki keputusan resmi lho ya, keputusan resmi nggih. Oh gak perurang keputusan resmi Basul Masail. Karena menyerupai berhala. Alasannya menyerupai berhala. Tepak to wisan nggih? Kan menyerupai berhala. Tepak kan wisan alasannya. Karena menyerupai berhala. Sebagaimana haramnya gambar yaitu apa? Tasabuh. Menyerupai. Sama toh. Sebenarnya. Adapun permainan anak-anak boneka hukumnya boleh. Lho wis cocok toh memang ono rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wis bener ngono lho. Lah nek didakwahno kok di wadani kan ngono. Tapi kan akhirnya kok ketiga, keempat, kelima kan enggak aneh, Pak. Terus dihapus. Enggak, ada terus. Masih ada nanti. Mboten. Mboten dihapus. Ini tidak pernah dihapus, Pak. Tidak pernah dihapus. Dalilan apa? Iku engko sik iki bahas gambar dhisik. Kan padha. Sing pertama oleh akhir kan terus orang terangane akhir kan oleh. Mboten oleh ngoten, Pak. Memang sudah tidak dibahas, tapi tidak dihapus ngoten nggih. Tidak dibahas saja, tapi tidak dihapus ngoten nggih. Nggih, lha nggih. Lho nek tidak dibahas yo enggak ada pertanyaan, Pak, masalahe. Dia bahas kan ketika ada pertanyaan. Nanti dibahas 2 kali neh sik niki karena ada pertanyaan. Jadi iki sing putusan pertama iki ya ning nggone 16 iki ya ning nggone pasal 16 iki mang ya. Ya dadi hukume dadine haram iki. Dalile yakni ning nggone kitab I'anatut Thalibin bab al-walimah. Oh, mantap toh. Nah, di antara nggih artine mawon nggih. Di antara yang tidak diperbolehkan adalah gambar-gambar binatang yang lengkap dalam bentuk yang memungkinkannya bisa hidup walaupun tidak ada padanannya dalam realitas seperti kuda bersayap, burung berwajah manusia di atas atap, dinding, tirai yang digantung untuk dekorasi, busana yang dikenakan atau bantal. Karena semuanya menyerupai berhala yang diharamkan. Namun boleh menggambar mainan anak-anak putri karena Aisyah pernah bermain boneka di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis lurus toh. Nah,
Iki putusan yang pertama nggih. Ada lagi tak tengeri. Nggih. Iki rong bahas foto iki. Enek kok bahas foto. Mergo ada muktamar lagi, ada yang menanyakan tentang foto kan ngoten nggih. Bon. Halaman 195. Masalah gambar ini nggih sing tadi muktamar pertama dibahas lagi muktamar ke 13. Muktamar ke-13 dibahas lagi. Jadi pertama sampai ke-13 baru ono pertanyaan meneh tentang gambar nih. Jadi keputusan muktamar nggih. Nahdlatul Ulama ke-13 di Menes iki apa? Menes Banten pada tanggal 13 Rabiul Tsani ning Banten nggih. 1357 Hijriah bertepatan dengan 12 Juli 1938 Masehi. Oh, iso suwi aku rong lahir. Wis dibahas wis geger gampangane ya. Wis geger. Aku rong lahir wis geger iki. Nah. Di halaman 214 nggih, menggambar binatang, judulnya menggambar binatang dengan sempurna anggotanya. Soal nggih, pertanyaan nggih. Bagaimana hukum menggambar hewan yang sempurna anggotanya dengan potret? Loh, iki wis dhewe bahas potret. Pembahasannya akeh asline kan. Bahas potret. Apakah haram atau tidak? Nek potret menurut kula sesuai penelitian kula niku ada khilaf, ada khilaf. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Karena menggambar haram atau tidak, karena menggambar demikian itu hanya mengambil bayangan, ataukah ada selisih pendapat di antara ulama yang terhitung menurut ahli fikih. Kalau dikatakan boleh, apakah hanya menggambarnya saja atau juga memindahkan gambar dari film ke kertas mengharap keterangan, mudah-mudahan Allah memberi pahala? Jawab, bahwasanya menggambar hewan atau hayawan yang sempurna anggotanya dengan potret, begitu memindahkan gambar dari film ke kertas itu hukumnya haram dengan tidak terdapat khilaf yang terhitung. Malah ngono. Gak diarani khilaf jadi haram. Iya. Piye jalan. Padahal kita sendiri setelah dikaji ada khilaf masalah foto nggih. Iki ning kene ngono. Cuma dilanjutno nggih. Haram dengan tidak terdapat khilaf yang terhitung, demikianlah putusan muktamar ke-13, tetapi konferensi besar sebagai pengganti muktamar ke-22 membicarakan putusan tersebut secara mendalam, maka bisa mendapatkan khilaf yang terhitung oleh ulama fikih yang mengatakan bolehnya menggambar hewan dengan potret sebagaimana tersebut dalam majalah Nurul Islam jilid ke-10 nggih. Nurul Islam ke-10 jilid pertama ngoten. Jadi akhirnya ning gone konferensi muktamar ke-22 mengatakan boleh pakai potret itu ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah iki sing kita tahu. Memang sing pisanan malah tak terhitung, gak ono khilaf jare. Mohon. Keterangan dari majalah Nahdlatul Islahiyah halaman 264 juga memindahkan gambar dari film ke kertas mengharap keterangan, mudah-mudahan Allah memberi pahala. Iki diterangno meneh ning gone kitab apa? Ning gone majalah An-Nahdiyah Al-Islahiyah nggih. Halaman 264. Ketetapan yang menyeluruh adalah bahwa pengambilan gambar dengan tustel atau fotografi hukumnya sama persis seperti menggambar dengan tangan. Oh, keras toh? Padahal tidak sama. Iku bayangan yakni asli. Ambekan kreasi tangan itu beda, ini malah disamakan. Kurang hebat ya piye. Gitu. Lho justru malah iki engko nek sing nuduh Wahabi iki malah sing Wahabi malah dadine. Iki dhek Wahabi dhewe. Akhire nek cara capondo nek muni mankola ya fa'ala, wong sing ngomong ya iku sing lakoni. Kan ngono. Mankola ya fa'ala, sing ngomong sing lakoni, asline dhek yo mengakui kuwi tapi cuma hilang karena tidak disiarkan. Ilmune iku hilang, tertutupi dengan kemodernan karena apa? Tidak disiarkan. Harusnya kan diusung disiarkan. Seandainya disiarkan luar biasa. Wong ben hati-hati terus. Mergo tandha kaya apa? Cilikanku iku kiai iku, cilikanku nggih. Termasuk apa iku kiai ku langgar nek cerita-cerita zaman cilikanku iku
kiai gak wani putu. Majang putune kalender gak wani. Zaman cilakanku, aku rada gede wani tapi nek setengah badan. Kan ngono. Terus saiki wis komplit. Kan ngono, kan ngono. Karena apa? Karena apa mang lho, apa bermudah-mudahan. Akhirnya hilang. Fatwa yang seperti ini hilang karena bermudah-mudahan. Jadi yang kene apa? Ketetapan yang menyeluruh adalah bahwa pengambilan gambar dengan tustel atau fotografi hukumnya sama persis seperti menggambar dengan tangan. Maka haram bagi setiap mukmin mempergunakan tustel untuk mengambil gambar dan haram pula mengusahakannya kepada orang lain untuk mengambil gambar. Ngongkon wong ya ora oleh ya. Karena dengan demikian berarti ia telah membantu atas pekerjaan yang sangat diharamkan. Disebutkan pula sebagai peringatan semoga Anda memahami bahwa pembicaraan dalam masalah gambar ini ada 2 tahap. Yang pertama perihal pengambilan gambar itu sendiri dan yang diharamkan secara ijma tanpa rincian apapun. Ngono dhek ngarani ijma gak ono rinciane Pak malah. Sebagaimana Anda ketahui dari keterangan yang lalu bahwa pengambilan gambar dengan tustel itu sama persis dengan menggambar atau melukis dengan tangan. Keduanya tidak ada perbedaan sama sekali. Kurang mantep piye? Iki sik jaman Ki Haji Hasyim Asy'ari sing kono mang sing pertama mau. Nek sing iki tahun piro iki mbok iki? Bon. Golek nene ya. Terus kemudian dilanjutkan masalah gambar itu masih ada pertanyaan lagi nggih. Ada pertanyaan lagi pada muktamar ke-14. Yakni di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ula. Iki tokoh-tokoh ngumpul kabeh ngono lho maksudnya. Mutusno. Wis gegere ra kaprah ngono. Musyawarah ngene wis gegere ra kaprah ngantek kaya tukaran ngono kadang-kadang perkara saking mempertahankan pendapat ngantek dadi keputusan. Pada tanggal yakni di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ula 1358 Hijriah bertepatan dengan 1 Juli 1939. Aku isih rong lahir. Aku isih rong lahir. Bon. Iki pertanyaan ngene di halaman 222 nggih. Menyimpan gambar yang diambil dengan potret lain dengan menggambar binatang dengan potret. Pertanyaan ya, apakah boleh mengambil dalil dengan keterangan dalam kitab Tarsihul Mustafidin yang artinya dan boleh menyimpan gambar yang diambil dengan potret untuk diperbolehkan menggambar hewan yang sempurna anggotanya dengan potret? Dan apakah termasuk menggambar pula orang yang mengecap stempel yang mewujudkan gambar hewan dan atau menempel papan yang terpisah-pisah kemudian merupakan gambar hewan atau tidak? Pertanyaan ini dari Gresik. Lah nek aku gong paham kitab iki rong tau roh kitab ya. Aku roh-roh yang maca ning kene iki. Iki kitab sing jelas kitab ulama mutakhirin mergo wis bahas foto ya. Mergo kitab-kitab ulama dhisik gak ngarah, mergo gak ono. Jawabannya tidak dapat untuk dalil. Karena yang diterangkan dalam kitab tersebut ialah menyimpan bukan menggambar. Menyimpan bukan menggambar. Nek menggambar tetap haram, nek nyimpen beda hukumnya kan ngono. Tetap dosane beda lah, wong sing nyimpen wong sing gambar tetap beda kan. Tentang hukumnya menggambar dengan potret supaya melihat putusan muktamar ke-8 masalah nomor 236 serta peninjauannya dalam konferensi besar. Adapun ngecapkan stempel gambar hewan dan menempelkan papan hingga merupakan gambar hewan itu termasuk hukumnya menggambar hewan, yakni mewujudkan gambar. Tetap dihukumi haram. Jadi keterangan meneh dari kitab Al-Ambek Komus Marbawi. Dalam Al-Jawabus Sofi disebutkan menggambar atau melukis itu adalah mewujudkan lukisan. Yakni bahwa si pelukis mewujudkan lukisan binatang dengan pekerjaan dan karyanya. Dalam kamus Al-Marbawi disebutkan melukis secara etimologi dan terminologi adalah mewujudkan tulisan dan menjadikannya. Yang penting dia mewujudkan gambar dengan cara apapun maksudnya. Mbuh dengan mau stempel kan mewujudkan gambar maksudnya. Stempel haram nek gambare makhluk bernyawa. Wis dibahas detail ya ning kene ya. Terus dinukil juga, ini masih dinukil keputusan muktamar ke-8 mau ya, yakni
Ketetapan yang menyeluruh adalah bahwa pengambilan gambar dengan tustel fotografi hukumnya sama persis seperti menggambar dengan tangan. Maka haram bagi setiap mukmin untuk mempergunakan tustel untuk mengambil gambar dan haram pula mengusahakannya kepada orang lain untuk mengambil gambar. Karena dengan demikian berarti ia telah membantu atas pekerjaan yang sangat diharamkan. Disebutkan pula sebagai peringatan semoga semoga Anda memahami bahwa pembicaraan dalam masalah gambar ini ada 2 tahap. Yang pertama perihal mengambil gambar dan itu sendiri yang diharamkan secara ijma tanpa rincian apapun. Sebagaimana Anda ketahui dari keterangan yang lalu bahwa pengambilan gambar dengan tustel itu sama persis dengan menggambar atau melukis dengan tangan. Keduanya tidak ada perbedaan sama sekali. Habis sampai di sini. Wis muktamar berikutnya wis gak ono pertanyaan. Berarti kan wis fik ya. Bahwa kita itu mendakwahkan gambar itu sebenarnya tidak langsung diwadani ngono lho. Karena ulama-ulama mereka sendiri, ulama kita sendiri sejak zaman dahulu memang sudah membahas itu.